Biarlah kami dapat menjaga hati kami, karena ketika kami menjaga hati kami, maka terpancar seluruh kehidupan itu dari hati kami. Roh Kudus akan menuntun kami, sehingga kebenaran-Mu menjadi berkat bagi kami semua. Dan waktu Engkau menyampaikan dan membukakan rahasia-rahasia-Mu bagi kami, kami percaya kami akan terus diberkati oleh Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan tentang bagaimana kita harus menjaga hati kita. Amsal pada pasal yang keempat ayat 23, seringkali kita dengarkan ayat ini. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Jadi kita harus menjaga hati kita dengan waspada, dengan hati-hati. Kita harus berjuang begitu rupa untuk menjaga hati kita. Kenapa? Ayat selanjutnya dikatakan bahwa karena dari situlah terpancar kehidupan. Jadi kehidupan itu akan terpancar ketika kita dapat menjaga hati kita. Apa yang keluar dari mulut itu berasal dari hati. Jadi segala sesuatu itu bersumber dari hati kita. Bahkan Markus pada pasal yang ke-7 ayat 21 sampai dengan 23 katakan demikian. Sebab dari dalam, dari hati orang timbul segala pikiran jahat, percabulan, pencurian, pembunuhan, persinahan, keserakahan, kejahatan, kelicikan, hawa nafsu, iri hati, hujat, kesombongan, kebebalan. Dan ayat 23 katakan begini, semua hal-hal yang jahat timbul dari hati.
yang dalam dan menajiskan orang. Ya. Jadi segala hal-hal yang tidak baik, tidak benar saudara, dan juga hal yang benar tentunya. Itu segala sesuatu itu bersumber dari hati. Perhatikan tahapannya Bapak Ibu. Hati, jadi sumbernya dari hati nih. Hati, kemudian itu dia mengolah kepada pikiran kita. Setelah itu keluar dari hati kita dan pikiran kita, kemudian tindakan kita, perkataan kita, itu keluar dengan serempak Bapak Ibu. Karena bersumber dari hati. Ada orang yang berkata, saya mengikuti kata hati saya. Seringkali kan kita seperti itu ya Bapak Ibu. Kita, sudahlah, saya mengambil keputusan ini di kata hati saya itu seperti itu. Tapi saudara tahukah bahwa Yeremia pada pasal yang ke-17 ayat yang ke-9 dia katakan begini, hati manusia itu licik. Ya. Firman Tuhan dalam Yeremia pada pasal 17 ini ayat 9, dia bunyinya begini, betapa liciknya hati, lebih licik dari segala sesuatu. Nah, sekarang kita bertanya nih, mau ikut kata hati? Nah, saudara, makanya Bapak Ibu, kita harus menjaga hati kita sedemikian rupa. Tadi Amsal 4 ayat 23, kita jaga hati dengan segala kewaspadaan. Karena yang Yeremia bilang, hati kita manusia itu penuh dengan kelicikan. Jadi kita harus menjaga hati kita. Sehingga dari hati kita terpancar kehidupan. Nah kalau hati kita terpancar kehidupan, tentunya hal-hal yang baik. Saya mau kasih contoh begini, saya punya satu ilustrasi begini Bapak Ibu. Jika saudara adalah orang-orang yang rapih, bersih, ketika saudara sampai di rumah dan rumah itu kotor, maka saya percaya bahwa saudara itu merasa tidak tenang, tidak nyaman, tidak ada damai sejahtera. Yang saudara akan lakukan yaitu saudara ambil sapu, saudara akan menyapu itu rumah, saudara membersihkan rumah, saudara akan merapikan rumah. Dan ketika rumah itu rapi, saudara akan merasakan ketenangan. Hati saudara merasa tenang, hati saudara merasa lega, hati saudara merasa tentram. Tapi kalau saudara lihat, kalau orang-orang yang biasanya hidup tidak teratur, ya, mereka pulang sampai di rumahnya berantakan, mungkin mereka bisa tidur dengan nyaman, karena mereka terbiasa. Saya mau katakan begini Bapak Ibu, kalau dia Bapa yang baik itu, dia Bapa yang benar-benar suci, mulia, agung saudara, dia tidak akan hidup di tengah-tengah hati yang kotor itu. Ya. Dia tidak akan berada di hati yang kotor itu Bapak Ibu. Makanya kita harus menjaga hati kita sedemikian rupa. Kita harus dapat membangun hubungan kita dengan Allah supaya hati kita bersih. Kita harus dapat membangun hubungan kita dengan Allah supaya hati kita ini memancarkan kehidupan. Karena tadi Amsal bilang, memancarkan kehidupan. Dari hati kita harus memancarkan kehidupan itu. Makanya saudara, ruang hati kita harus bersih agar diisi oleh Tuhan. Waktu ruang hati kita itu bersih saudara, segala sesuatu yang kita dapatkan, segala sesuatu yang kita lakukan, saya percaya akan berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Karena hati mempengaruhi pikiran kita. Hati mempengaruhi tindakan kita. Hati mempengaruhi keputusan-keputusan di dalam hidup kita. Kalau kita mau keputusan kita benar, kita mau tindakan kita benar, kita mau pikiran kita benar, kita harus jaga hati
sedemikian rupa. Jangan izinkan hatimu dikotori. Jangan izinkan hatimu dipengaruhi. Jangan izinkan hatimu terkontaminasi dengan hal-hal yang dari dunia ini. Izinkan hatimu terus melekat di hati Allah. Izinkan hatimu untuk benar-benar bersih di hadapan Tuhan. Supaya hati kita bersih, supaya hati kita benar, kita harus menempatkan Yesus di hati kita. Tempatkan Yesus di hatimu. Maka saya yakin hati saudara akan memancarkan kehidupan. Waktu saudara menempatkan Yesus, maka kehidupan akan terpancar lewat hidup saudara. Karena hatimu dipenuhi dengan Yesus yang ada dalam dirimu. Tuhan memberkati. Haleluya. Mampukan kami untuk menjaga hati kami. Kalau saat ini ada hati-hati yang tidak benar, ada hati-hati yang kotor, ada hati-hati yang harus dibersihkan. Roh Kudus, mari Engkau menjamah setiap yang menonton live ini ya Bapa. Engkau jamah dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Kalau ada hati-hati yang tidak benar, Tuhan mari Engkau bersihkan dalam nama Yesus. Sehingga dari hati kami memancarkan kehidupan itu. Kehidupan yang dapat mempermuliakan Kristus. Kehidupan yang menjadi berkat bagi banyak orang. Dan kami yakin dan percaya Engkau memberikan hikmat kepada kami, kemampuan kepada kami, sehingga kami dapat memiliki hati yang baru, hati yang benar-benar berasal daripada Allah. Dan waktu Yesus ada di hati kami, maka hati yang memancarkan kehidupan itu akan terjadi dalam seluruh kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin.